Doakan aja ya. Doakan. Terima kasih. Tadi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu dan menyayangkan gitu. Ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita, dia sedih ya, adiknya seperti ini dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Di tengah polemik yang masih terus bergulir, perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarween Dahtan belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Saat perhatian publik masih tertuju pada konflik keduanya, muncul pengakuan dari Nanda Persada, sahabat lama Ruben, yang mengaku mengetahui sejumlah cerita di balik layar. Menurut Nanda, tak lama setelah pulang menjalani ibadah umroh, Ruben sempat mencurahkan berbagai hal kepadanya. Bukan hanya itu, dalam momen tersebut Ruben juga disebut telah menunjukkan sejumlah dokumen dan bukti yang kabarnya tengah disiapkan untuk mendukung langkahnya dalam sidang hak asuh anak yang akan datang. Lantas seperti apa pengakuan dan reaksi Nanda Persada usai melihat bukti-bukti yang ditunjukkan Ruben terkait gugatan hak asuh anaknya itu? Buktinya sendiri apa Bang yang udah di-share sama Ruben? Kenapa? Bukti yang udah dibilang. Aku nggak bisa cerita di sini ya karena itu buat di persidangan sepertinya. Cuman ya lumayan kaget juga sih gitu melihat apa yang isu yang beredar, terus dia ngasih lihat bukti-bukti gitu. Seperti katanya kan dibilang dia tidak sulit untuk ketemu anaknya, ada nomor handphone langsung anak-anaknya gitu kan. Ya Wenda juga kata tidak sulit. Tapi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu dan menyayangkan gitu. Mestinya mengasuh anak-anak bersama-sama co-parenting itu berjalan dengan baik. Cuman sepertinya ada memang hal-hal yang memang ini udah jadi akumulasi Ruben gitu, udah sekian lama dia menahan diri untuk nggak mau masuk ke jalur hukum sebenarnya gitu. Doakan aja ya. Doakan. Terima kasih. Alasan dia untuk mengajukan gugatan untuk hak asuh anak karena dia melihat lingkungan dari yang sekarang ini kurang sehat menurut Ruben secara pertumbuhan anaknya. Dan Ruben juga ceritakan waktu di bandara itu sebelum ke umroh itu kan ketemuan, dia senang, cuman karena waktunya mepet kan dia harus berangkat juga, banyak media kan jadi kagok ya, maksudnya waktunya nggak banyak. Dia juga bilang kan bisa dilihat sendiri gimana reaksi anak-anaknya gitu kan, agak kaku gitu ya, dia sedih sih. Ya, di perjalanan itu dia di pesawat itu selama di perjalanan dia berdoa terus dan tadi tunjukkan jalan keluar gitu ya sama Tuhan lah, bahwa dia waktu berangkat. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan dan dia katanya sudah mempersiapkan secara hukum bukti-bukti yang menguatkan alasan dia untuk kenapa untuk mengambil hak asuh anak. Di balik sengketa yang masih bergulir, Ruben disebut menyimpan luka yang cukup mendalam. Belakangan, ia tak lagi menutupi kesedihannya saat menceritakan perubahan yang ia rasakan dari kedua anaknya sejak tinggal bersama sang mantan istri. Perasaan itu semakin terasa ketika Ruben mendapat kesempatan bertemu dengan anak-anaknya sesaat sebelum bertolak menunaikan ibadah umroh. Momen singkat itulah yang kemudian menjadi bahan perbincangan saat Ruben bertemu dengan Nanda Persada. Menurut Nanda, Ruben berulang kali mengungkapkan kekecewaannya karena merasa ada perubahan sikap dari kedua buah hatinya,
sesuatu yang disebutnya sangat membebani pikiran Ruben. Ya, kita bisa lihat sendiri semua ya di video yang beredar di bandara itu. Ya kasihan sih ngeliatnya gitu. Namanya juga kasihan dua-duanya, jadi kasihan orang tuanya, kasihan anak-anaknya. Jadi kayak gini kan mestinya bisa bisa diselesaikan dengan baik-baik isinya gitu, tidak harus rame-rame kayak gini. Cuma ternyata Ruben cerita banyak lah kenapa akhirnya dia speak up di sosmed, karena memang merasa buntu dalam komunikasi dan pelaksanaan hasil putusan pengadilan sebelumnya. Kan ada diatur berapa hari sama Ruben, berapa hari sama Wenda kan gitu, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan banyak kendala. Dia juga kasih lihat bukti-buktinya gitu, aku lihat sendiri dan ya menyayangkan sih. Ruben, aku lihat dia banyak pikiran ya, terlihat stres juga, terlihat kurang sehat dan capek. Dia juga bilang semalam, gue capek nggak gitu dengan kayak gini, ini hal yang tidak membuat gue bangga, tidak membuat gue senang, malah sedih. Dia bilang harus melakukan cara seperti ini, dan dia terpaksa bertindak ini speak up di sosmed karena merasa komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Terus banyak juga hal-hal yang harus dijelaskan ke publik akhirnya. Tak hanya menyimpan kesedihan atas hubungannya dengan kedua putrinya, Ruben juga disebut menaruh rasa kecewa yang tak kalah besar kepada adik kandungnya Jordi Onsu. Dalam obrolannya bersama Nanda Persada, nama Jordi disebut sempat menjadi salah satu pembahasan yang cukup serius. Penyebabnya, Jordi dinilai ikut masuk ke dalam pusaran konflik antara Ruben dan Sarwenda. Bahkan, suasana semakin memanas setelah muncul unggahan Jordi di media sosial yang berisi sindiran sekaligus peringatan akan membeberkan fakta-fakta yang diklaim berkaitan dengan masa lalu Ruben. Lantas, seperti apa kekecewaan Ruben terhadap adiknya itu? Lalu benarkah Jordi jadi salah satu penyebab dari meledaknya konflik Sarwenda dengan Ruben? Nah, kalau itu jadi melebar kemana-mana, dia sendiri nggak nyangka. Dia juga kaget dengan banyaknya netizen kita yang membuka atau mengungkap hal-hal lain di luar soal anak. Macam-macam tuh isunya. Ya dibilang ya mungkin ini udah harus jalannya kali ya seperti ini. Dia juga nggak nyangka dia melebar kemana-mana, dan ada hal yang membuat dia sangat kecewa, terutama soal adiknya. Dia cerita dia sedih ya, adiknya seperti ini, dan terlihat tidak ada komunikasi atau permintaan maaf. Adiknya Ruben, adiknya Wenda juga begitu juga. Itu yang dibilang dengan lingkungan yang tidak sehat itu seperti itu. Jadi dia khawatir karena dia bilang gini, dia percaya, Ruben tuh percaya bahwa Wenda tidak seperti yang orang pikir. Banyak hal-hal baik dari seorang Sarwenda, tapi karena mungkin faktor lingkungan, orang-orang sekitarnya juga tidak mensupport dan bersikap positif, jadi akhirnya terkesan jadi makin panas situasinya. Bang, Itu yang Ruben rasain sih, yang waktu ngobrol sama aku ya. Seiring konflik yang terus berkembang, persoalan ini kini resmi memasuki setelah Ruben memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Jakarta Selatan. Dijadwalkan sidang perdananya akan berlangsung pada tanggal 15 mendatang. Di sisi lain, kubu Sarwenda mengaku sempat menyimpan harapan agar perselisihan ini masih bisa diselesaikan melalui dialog secara virtual. Namun harapan tersebut harus kandas setelah gugatan lebih dulu didaftarkan oleh pihak Ruben.
Rencana pertemuan itu pun akhirnya urung digelar. Meski demikian, Kris Samsiu selaku kuasa hukum Sarwenda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghindar dari proses hukum dan siap menghadapi gugatan tersebut di hadapan majelis hakim. Sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Jadi seharusnya nggak apa-apa, pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Pinola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Loh, kok menunggu-nunggu? Tadi katanya kecewa kita menggugat. Cobalah kita agak sedikit konsisten dalam memberikan satu statement. Yang kita pilih Pasti kita pengen Bukan ekspresi, mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.